Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat kita berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya, saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah kami yang hidup dan berkuasa, yang selalu beserta dengan kami. Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kembali kami ada karena kebaikan Tuhan, karena anugerah Tuhan. Saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapilah kami, supaya kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Kitab Keluaran pasal 10 ayat yang ke-7. Tertulis demikian. Sesudah itu berkatalah para pegawai Firaun kepadanya, "Berapa lama lagi orang ini akan menjadi jerat kepada kita? Biarkanlah orang-orang itu pergi, supaya mereka beribadah kepada Tuhan Allah mereka. Belumkah Tuanku insaf bahwa Mesir pasti akan binasa?" Saudara yang dikasih Tuhan, bencana alam, kebakaran, tsunami, gempa bumi, wabah penyakit, dan berbagai peristiwa yang terjadi perlu kita tanggapi dengan bijak. Karena kalau itu adalah teguran dari Tuhan, maka kita perlu introspeksi diri dan bertobat. Dalam Keluaran 10 ayat 7 ini tertulis, sesudah itu berkatalah para pegawai Firaun kepadanya, "Berapa lama lagi orang ini akan menjadi jerat kepada kita? Biarkanlah orang-orang itu pergi, supaya mereka beribadah kepada Tuhan Allah mereka. Belumkah Tuanku insaf bahwa Mesir pasti akan binasa?" Kekerasan hati Firaun menyebabkan kehancuran yang semakin parah bagi rakyatnya, bagi kotanya, dan bagi bangsanya. Firaun seakan tidak menyadari akan hal ini. Tapi para hamba, para pegawai Firaun yang menyaksikan konsekuensi mengerikan dari tulah demi tulah, dari penghukuman ilahi itu, mendesak Raja Firaun untuk mengalah. Para pegawai itu menyatakan Mesir akan binasa. Mereka khawatir bahwa kalau Firaun tidak mendengarkan suara Tuhan melalui Musa, maka Mesir akan benar-benar mengalami kehancuran yang parah. Para pegawai Firaun menyadari apa yang tidak disadari oleh Firaun. Mereka menyadari bahwa mereka sedang berhadapan dengan kuasa yang tidak terbatas, kuasa ilahi yang otoritasnya sangat tinggi, yang tidak dapat ditandingi dengan kekuatan manusia. Tapi sayangnya, Firaun tidak dapat menyadari dan terus menentang, meskipun bukti-bukti kehancuran dan tulah demi tulah itu berlangsung atas Mesir. Kedaulatan Tuhan, kedaulatan ilahi, kuasa Allah tidak dapat ditandingi oleh kekuatan ataupun kuasa kita manusia. Tuhan berkuasa atas segalanya yang ada di bumi ini. Dia yang berdaulat, dan kita tidak dapat melawan Tuhan. Hanyalah sebuah kesia-siaan kalau kita mencoba menentang kehendak Tuhan dan melawan serta memberontak kepadanya. Kita semua harus merendahkan diri, merendahkan hati di hadapan otoritas Tuhan. Sikap dari Firaun menggambarkan sikap dari kebanyakan kita manusia yang penuh kesombongan dan tidak mau tunduk kepada otoritas ilahi. Dan kesombongan itu, ketidaktundukan itu juga terwujud ketika orang-orang memberikan nasihat kepada Firaun. Ada beberapa bentuk teguran yang dialami oleh Firaun. Pertama, teguran Tuhan melalui Nabi Musa. Dan kedua, teguran Tuhan melalui tulah demi tulah. Yang ketiga, teguran Tuhan melalui para pegawai Firaun. Tapi sayang, sampai pada tahap ini, Firaun
masih berkeras hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, kepada setiap kita Tuhan juga memberikan teguran demi teguran. Ada beberapa bentuk teguran Tuhan. Pertama, melalui firman-Nya di dalam Alkitab. Kita dapat baca dan kita dituntun, ditegur oleh firman Tuhan. Yang kedua, teguran melalui peristiwa, kejadian yang kita alami. Yang ketiga, teguran melalui orang-orang di sekitar kita. Karena mungkin kita sudah terlalu buta terhadap suara teguran Tuhan. Maka orang lain yang melihat bahaya di depan, yang mengancam, memberikan teguran dan nasihat supaya kita bertobat. Yang keempat, saudara, teguran Tuhan melalui Roh Kudus-Nya di dalam kita. Biarlah kita semua memperhatikan suara teguran Tuhan dan jangan mengeraskan hati, jangan keras kepala, tapi lembutkan hati, rendahkan diri di hadapan Tuhan untuk menerima teguran-Nya dan berubah sesuai kehendak firman-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Firman-Mu kembali mengingatkan kami untuk kami peka dan sadar akan setiap suara teguran Tuhan. Tuhan menegur kami karena sayang, karena mengasihi kami, dan karena Tuhan mau menyelamatkan kami. Ampuni kami akan dosa kesalahan kami, kekerasan hati kami yang tidak mau ditegur Tuhan. Pimpin kami Tuhan. Tuntun kami Roh Kudus untuk berjalan dalam kebenaran-Mu, taat kepada firman-Mu Tuhan, tidak memberontak terhadap apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Pimpin kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami, dalam studi, pekerjaan, usaha, pelayanan, dan dalam segala hal, semua aktivitas kami. Sertai kami Tuhan. Jadikan kami berhasil dan berkemenangan. Kami berdoa bagi yang sakit. Lawatlah ya Tuhan. Alirkan kuasa kesembuhan. Yang sakit kanker, tumor, mengalami lawatan dan kesembuhan dari Tuhan. Segala sakit penyakit kami, Tuhan sembuhkan dan sempurnakan tubuh kami. Kami berdoa bagi yang sedang dalam pergumulan, masalah keuangan, dalam pekerjaan, masalah rumah tangga dan berbagai persoalan lainnya. Lawatlah ya Tuhan, nyatakan kuasa pertolongan-Mu bagi setiap kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.